guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. 9 jalur meruntuhkan ruang, memotong kekuatan laut, dan kekuatan 9 kali 100 juta kuda ganas menyerbu masuk. Tetua Qiyuyu, sesepuh dari hukuman surgawi, memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia sepertinya tidak mengharapkannya. Serangan Fang Han akan sangat sengit. Faktanya, setelah Fang Han menjadi setengah dari tubuh abadi, tubuhnya menjadi lebih kuat lagi dan kecepatannya meningkat lagi. Dibandingkan dengan saat pembunuhan 7 Raja Protoss, itu hampir 2 kali lebih kuat. Ini adalah pertama kalinya dia membuat tembakan penuh setelah dia mengolah tubuh setengah abadi, menguji kekuatannya, dan dia benar-benar semangat. Pada saat yang sama, tubuh Tetua Qiyuyu bergoyang dan berosilasi terus-menerus, dan ada semburan aliran udara di sekitarnya memotong ke segala arah, dan tubuhnya berputar ratusan ribu kali, membuat aliran udara di seluruh aula hukuman surgawi menjadi sebuah pilar tornado, dan kemudian pilar ini telah menjadi naga angin sungguhan. Tidak ada yang salah, itu adalah Feng Long. Jika kekuatan dan sisik tinju Fang Han menjulang, dan itu belum menjadi bentuk naga langit yang sebenarnya, maka mana Qiyuyu itu asli alam rahasia umur panjang, raksasa abadi. Tinju Raja Gunung Osumi. Selama rotasi, telapak tangan Qiyuyu seperti cakar naga, dan dia mengambil langkah yang aneh. 9 telapak tangan ditembakkan secara berturut-turut. Setiap telapak tangan diringkas menjadi bentuk gunung emas Sume. Sepertinya, ada Buddha raksasa dengan cahaya keemasan dengan 10 kaki, itu jauh lebih kuat dari Buddha cahaya darah Fang Han, dan tampaknya menjadi penguasa seluruh dunia Buddha. Tinju Raja Gunung Osumi ini sebenarnya adalah semacam kekuatan supernatural Buddha. Dan itu murni kekuatan supernatural untuk menyerang, menindas, murni untuk membunuh, dan menekan. Setelah 9 tabrakan berturut-turut, kekuatan tinju Fang Han dan kekuatan tinju Tetua Qiyuyu bertabrakan dengan keras, dan seluruh aula Tianpu bergetar. Banyak pilar, kursi, dan tempat tidur di dalamnya pecah. Setelah bermain di lubang, aliran udara di aula berfluktuasi ke kedalaman ruang, berubah menjadi kekacauan. Tubuh Fang Han mundur ke tepi aula, membentur dinding dengan keras, lalu berhenti. Semua mana di tubuhnya menghilang, dan 5 lautan kesadaran di kepalanya kosong. Semua mana hangus dalam 9 pukulan ini. Seorang Master Jindan memang tidak dapat membunuhnya saat ini. Kecuali itu adalah 10 kekuatan magis, dan yang pertama di daftar kandidat umur panjang, Fang Han bisa dibunuh sepenuhnya dan senjata ajaibnya bisa diambil. Tapi Fang Han juga bisa berteleportasi ke tanah 5 elemen kapan saja. Saat ini dia duduk langsung di tanah, bernapas tanpa henti, diam-diam mendesak pohon dunia, vitalitas negeri peri yang besar dicurahkan, dan beberapa mana akhirnya dipulihkan. Dan setelah pertarungan ini, wajah Tetua Qiyuyu juga tampak sedikit pucat. Raksasa abadi ini, yang telah mencapai alam umur panjang tingkat pertama, yang juga akan menerobos tubuh abadi tingkat kedua, membuat Fang Han sangat cemburu. Namun, dia jelas tidak terluka, dan dia masih memiliki energi yang cukup untuk membunuh Fang Han. Dia berkata, "Fang Han, kenapa kamu tidak menggunakan Huang Kuantu? Meskipun kekuatanmu sendiri kuat, ranahmu terlalu rendah, dan manamu tidak cukup panjang. Kamu benar-benar dapat bersaing denganku ketika kamu mencapai level 10 kekuatan gaib, dan ubah nasibmu melawan langit. Sekarang kamu tidak menggunakan Huang Kuantu. Ini sama sekali tidak ada peluang." Kata Tetua Qiyuyu mengejutkan, dan dia bertanya-tanya mengapa Fang Han tidak menunjukkan Huang Kuantu. Dia tidak tahu bahwa Fang Han belum menggunakan peta Huang Kuan, dan 8 patung Buddha tidak memiliki kekuatan untuk menekan, tetapi begitu roda kristal bulan matahari disempurnakan, kekuatannya akan meroket. Fang Han berkata, "Saya ingin melihat kekuatan saya sendiri untuk bertarung melawan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang." Tanpa diduga, itu masih jauh. Kata Fang Han terus menerima bantuan vitalitas alam abadi.
Setelah lebih dari 10 napas, dia hampir tidak kekurangan sedikit pun mana dan berdiri di permukaan. Itu terlalu ganas. Fang Han berkata lagi, saat ini Huang Kuantu saya sedang menekan senjata ajaib. Dia tidak punya kekuatan, kata Fang Han. Bagaimanapun, kamu hanya berada di alam inti emas, tingkatkan alammu, dan perluas pengetahuanmu tentang lautan kesadaran. Kata tetua Qi Yuyu melihat Fang Han mendapatkan kembali jejak mana dengan begitu cepat, tanpa minum obat apapun atau menyerap giok kristal ajaib, semua hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang lebih mengejutkan, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke udara, vitalitas abadi yang murni dan luas langsung disuntikkan ke tubuh Fang Han. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Fang Han segera menggunakan keterampilan Azure Emperor Wood Emperor untuk memadatkan pohon dunia di tengah alisnya menjadi titik kecil, yang tereduksi tanpa batas dan tersembunyi di bagian terdalam dari lautan kesadarannya. Vitalitas alam abadi yang sangat besar beredar di tubuh Fang Han, lalu bergabung ke lautan kesadaran dan berubah menjadi mana. Tetua Qi Yuyu tetap diam. Dia awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan vitalitas Fang Han, dan menggunakan vitalitas perinya yang kental untuk berputar di sekitar tubuh Fang Han, mencoba menemukan beberapa petunjuk, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sungguh vitalitas alam abadi yang murni. Seorang penguasa alam rahasia umur panjang menyerap vitalitas alam abadi. Setelah memadat, itu jauh lebih terkonsentrasi daripada pohon dunia. Dengan bantuan Qi Yuyu, Fang Han memulihkan semuanya dalam waktu setengah jam. Secara diam-diam, baru pada saat itulah Fang Han tahu kengerian dari Master Alam Rahasia Umur Panjang. Di masa depan, saya harus berhati-hati saat melawan karakter seperti itu. Kali ini bermain dengan tetua Qi Yuyu, saya menambahkan banyak pengalaman. Aku selalu ingin melawan Taois Naga dan Daoismu. Sekarang tampaknya rencana itu harus direvisi. Sebelum sepenuhnya memurnikan cakra matahari bulan, aku tidak boleh bertindak gegabah, jika tidak mereka akan membunuhku hanya dalam 2 serangan. Saya pasti akan mati. Saya harus menunggu sampai saya mendapatkan kekuatan magis tertinggi dari cahaya agung Purdu Zen, dan kemudian mengorbankan pesona tanah 5 elemen. Kekuatan berkah dari jimat pesona ini akan meningkat, dan Raja Malam Darah dan Pedang Darah Giok bergabung, dan 8 Buddha akan sangat kuat. Ketika kekuatan saya meningkat, saya dapat menggunakan cakra matahari bulan. Ketika Huang Kuantu, 8 Buddha, dan cakra bulan matahari semuanya dilepaskan, saya akan melewati badai lagi, memadatkan hidup, dan memperluas pengetahuanku tentang lautan kesadaran. Mungkin aku bisa melawan master dari dunia rahasia umur panjang. Pikir Fang Han segera memiliki rencana yang jelas di dalam hatinya. Cahaya agung Purdu Zen dapat meningkatkan kekuatan rune magis dari 5 elemen, tetapi Fang Han akan mempraktikkannya sendiri. Berbeda jika ajaran Linglong Xianzun diterima, dan itu akan menjadi tingkat Dzogchen segera. Dan tadi, Qi Yuyu telah menampilkan tinju Raja Gunung Osumi, yang mengejutkan semua arah dan membuat hati Fang Han cukup terharu. Adapun roh kuno Zuma itu juga merupakan kekuatan gaib. Fang Han, kali ini kamu telah diajari 3 kekuatan supernatural tertinggi dari Linglong Immortal Venerable Master. Selama tidak ada yang terjadi, itu sudah menjadi kepastian. Awalnya, 3 kekuatan supernatural tertinggi dari Master juga disiapkan untukmu. Kata tetua Qi Yuyu menasihati, tetapi ketiga kekuatan magis tertinggi ini menghabiskan sangat banyak mana. Jika Anda diajari, daya ledak masih akan menjadi kekuatan 100 juta kuda ganas, dan tidak akan ada peningkatan, tetapi mana dikonsumsi lebih banyak. Ini adalah beban bagi basis kultivasi Anda, hanya sedikit kentungannya adalah, akan lebih banyak kesempatan untuk menerobos jalan umur panjang. Kata tetua Qi Yuyu, aku tahu ini, jawab Fang Han berkata, saya akan meningkatkan wilayah saya secepat mungkin. Ternyata sekuat apapun kekuatannya, tidak akan melebihi kekuatan 100 juta kuda yang berlari kencang tanpa rahasia umur panjang.
Inti emas Fang Han sekarang tidak meningkatkan daya ledak bahkan jika dia mengembangkan lebih banyak kekuatan supernatural. Dan terlebih lagi kekuatan supernatural, semakin serius akan mengkonsumsi mana. Tapi satu-satunya hal baiknya adalah itu dapat meningkatkan peluang untuk umur panjang, dan juga mengumpulkan lebih banyak kekuatan magis. Pada saat ini, di tingkat tertinggi Gunung Sumi Jinsan, suara semburan siput ajaib bergema. Suara ini sangat aneh hingga bisa menembus angkasa dan membuat banyak orang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menghentikan suara ini. Surga, bumi, dan keong hukum. Ini adalah Mahaguru Palem yang akan turun di teras teratai tingkat 9 Sumi Jinsan. Perayaan ulang tahun telah dimulai. Setiap orang yang datang untuk beribadah harus memberikan hadiah untuk memenangkan bantuan yang mulia. Lalu ada kontes antara talenta muda. Mereka yang menonjol bisa mendapatkan warisan dari 3 kekuatan supernatural tertinggi dari Mahaguru. Anda pergi dulu. Saya akan memeriksa seluruh Sumi Jinsan untuk menekan ketertiban. Kata tetua Qiyuyu mendengar suara siput ini, dan tahu bahwa upacara ulang tahun telah dimulai. Oke, aku pergi sekarang, dan hadiah ulang tahunnya juga sudah siap. Satu-satunya itu adalah pil emas milik Song Wei. Kata Fang Han membalik tangannya dan menambahkan sebuah kotak kristal, dan salah satunya berisi 27 jenis inti emas yang kuat dari kekuatan gaib. Pil emas ini sangat mulia, bernilai lebih dari 1 miliar, dan yang lebih kuat lagi adalah makna simbolisnya. Setelah mengeluarkan hadiah ulang tahunnya, dia mundur, dan seluruh orang itu berubah menjadi pelangi yang bersinar, membubung ke puncak Gunung Sumijin, dan menghilang dalam sekejap mata. Tepat setelah Fang Han pergi, tetua Qiyuyu tiba-tiba duduk dengan tenang, bermeditasi sebentar, sebelum menghela nafas pelan. Tetua hukuman surga yang diberkati dengan indah ini, raksasa abadi, akan menerobos keberadaan tubuh abadi, dan tiba-tiba menjadi melankolis, seolah-olah dia memiliki pemikiran yang serius. Segudang kesengsaraan cinta sutra. Segudang kesengsaraan cinta sutra. Mahaguru, Anda benar-benar membungkus sutra cinta kesengsaraan Anda di ujung jari anak ini. Apakah dia yang ditakdirkan untuk diajari? Membelah gerbang alam abadi, melonjak menjadi peri, malapetaka besar terakhir, malapetaka cinta harus menimpa putra ini. Namun, meskipun putra ini mengejutkan, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah, hanya alam inti emas. Untuk dapat berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, saya tidak tahu, tahun dan bulan berapa itu, bahkan jika dia telah berkultivasi ke ranah rahasia umur panjang, dia mungkin tidak dapat membuat perbedaan. Itu terlalu jauh dari ranah Anda. Saya tidak tahu mengapa kamu memilih putra ini dengan kekuatan magis Daluo. Dulu saya berpikir, itu adalah Feng Baiyu, lagi pula, dia telah mendapatkan cermin kaisar. Tetua Qiyuyu bergumam pada dirinya sendiri, tidak yakin apa yang dia bicarakan. Namun, dari kata-katanya, dapat dirasakan bahwa Yang Mulia Abadi Linglong, praktisi tertinggi ini, merobek gerbang alam abadi, melonjak menjadi abadi, kesengsaraan cinta terakhir seharusnya ada di tubuh Fang Han. Rambut halus di jari Fang Han bukanlah rambut biru biasa, tapi sutra cinta 1000 malapetaka. Ujung jari terjalin dengan benang 10.000 kesengsaraan, dan harus dijebak oleh 10.000 kesengsaraan.